3 menit belajar bisnis kuliner bareng Foodies. 4 kunci penting untuk bisa memiliki karyawan handal. Yang pertama, tetapkan target pekerjaan dan spesifikasi karyawan. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu goals yang ingin kita dapatkan dengan memasukkan karyawan tersebut. Dari goals yang kita inginkan, kemudian perlu kita jabarkan detail kualifikasi kemampuan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan, agar target atau tujuan yang kita inginkan dapat dikerjakan dan tercapai dengan baik. Dengan demikian, kita bisa tahu secara pasti kualifikasi dan spesifikasi dari setiap karyawan yang kita rekrut. Sehingga potensi karyawan yang kita rekrut dapat menyelesaikan pekerjaan dan berkembang menjadi lebih besar. Yang kedua, training berkelanjutan. Salah satu hal yang membuat karyawan kita sering gagal dalam menjalankan pekerjaannya karena mereka mengerjakan sebuah pekerjaan yang belum mereka kuasai ilmunya. Oleh karena itu, memberikan pekerjaan tanpa terlebih dahulu memberikan training kepada karyawan memiliki resiko yang sangat besar sekali. Dari sisi perusahaan, tentunya resiko kegagalan ini berdampak pada kehilangan peluang dan waktu yang terbuang sangat banyak. Selain itu, dari sisi karyawan, jika mereka sering gagal dalam menjalankan pekerjaannya, tentunya akan menciptakan perasaan yang tidak percaya diri dan bisa berakibat pada perasaan depresi. Hal ini pada akhirnya membuat kita kehilangan potensi aset masa depan, karena karyawan kita terlanjur stres dan mengalami demotivasi. Yang ketiga, sistem kerja yang jelas. Sistem kerja yang jelas akan menjadi sebuah panduan kerja yang memudahkan setiap karyawan dalam perusahaan ketika bekerja. Sistem kerja tidak cukup hanya ada, tapi juga harus dipahami. Dalam artian, setiap karyawan harus tahu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Mereka juga harus tahu peran masing-masing dalam mencapai tujuan. Selain itu, mereka juga perlu tahu bagaimana sinergi yang diperlukan antar divisi atau personal sehingga mereka bisa bekerja dengan bahu-membahu, dengan arah yang sama dan juga jelas. Dan akhirnya mereka tidak memiliki yang namanya mentalitas silo. Dengan demikian, peningkatan kualitas individu atau tim akan terbangun secara bertahap karena ada proses saling belajar yang berkelanjutan dan kepercayaan diri akan terbentuk karena milestone kesuksesan akan dicapai bersama. Yang keempat dan yang terakhir, berikan evaluasi dan juga feedback. Setiap pekerjaan memerlukan penilaian, apakah hasilnya sesuai yang diharapkan, di bawah standar yang diinginkan, atau sudah di atas target yang ingin dicapai. Dari hasil penilaian performa yang didapatkan, kita harus analisis nih apa penyebabnya. Jika hasilnya tidak sesuai target, kita identifikasi penyebab kegagalan yang bisa dijadikan dasar untuk improvement program untuk karyawan. Jika ternyata kita temui problemnya adalah individunya itu sendiri, nah ini bisa kita jadikan proses evaluasi untuk karyawan itu. Namun jika hasil yang dicapai ini di atas target, ini bisa kita jadikan dasar untuk kita lakukan program duplikasi dan menjadi standar untuk karyawan lain agar bisa mencapai target itu juga.